disebarluaskan dari Jalan Raya Kilometer 8 Perumahan Rika Residen. Channel Bang Kumis berbagi bersama kantor hukum AM Munir dan rekan dalam satu acara Ngobras, Ngobrol Santai. Seperti biasa, dalam tayangan-tayangan acara Bang Kumis kali ini mungkin sedikit berbeda. Mudah-mudahan dalam tayangan-tayangan yang singkat, sederhana ini minimalnya menambah satu wawasan atau pengetahuan hukum. Kali ini akan Bang Kumis tanya-tanya nih sama salah satu pengacara di Banten khususnya, yaitu dari kantor hukum AM Munir dan rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali nih di channel Bang Kumis berbagi. Bang Kumis berbagi tambah sukses lah. Amin, amin. Dan langsung saja nih, mungkin para pemirsa juga menunggu dari episode ke episode berikutnya karena ini menyangkut hukum ringan, tetapi memang ini sering terjadi, Bung, ya kan? Di episode kemarin kita bicarakan masalah restorasi justice, ya kan? Dan akhirnya mengerucut ke sebuah penangkapan yang dilakukan oleh Polri kepada tersangka dalam sebuah kasus ini. Nah, begini, Bung, sebenarnya harus bagaimana sih langkah-langkah yang benar secara undang-undang ya di Republik Indonesia apabila contoh ilustrasinya begini, Bung. Saya melaporkan satu penganiayaan, Bang Kumis, dan lapor ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Ya. Apakah langkah-langkah kepolisian setelah mendapatkan laporan dari salah satu warga atau dari Bang Kumis, tindakan langsung turun dan langsung menangkap itu bagaimana sih? Jadi kan begini Bang Kumis, apa yang dicontohkan oleh Bang Kumis itu ada di dalam KUHP ya, pasal 351. Di situ ada ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Yang mana pasal-pasal tersebut itu menyebutkan kalau penganiayaan itu ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan seterusnya. Kepolisian kok sampai langsung menangkap gitu kan, ya, yang betul, dimasalahkan. kadang-kadang gitu loh. Itu karena begini, si pelapor tersebut melaporkan ternyata penganiayaannya penganiayaan berat. Penganiayaan berat itu yang menyebabkan cacat seumur hidup. Ya. Ternyata dalam laporan itu di situ ada bukti CCTV contohnya, ada saksi yang kuat, dan si terlapor tersebut itu jelas posisinya ada, orangnya lagi ada. Maka biasanya pihak kepolisian apabila itu laporannya ke Polres umpama ya, Kasat Reskrim langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Nah, langsung ditangkap itu pelakunya. Untuk apa? Untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Menarik, karena tadi Bang AM Munir mengatakan surat tugas penangkapan, surat perintah ya. Nah, bagaimana seandainya ada tadi sesuai aturan undang-undang memang iya, tapi kepolisian sendiri menangkap yang diduga melakukan satu kejahatan sesuai dengan pelaporan salah satu warga tadi tanpa menunjukkan surat perintahnya, bagaimana? Andai kata ada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan ke masyarakat, kadang kan ada itu yang kenapa tidak melalui Pak RT. Nah, itu yang saya maksud nantinya. Pak Lurah ya. Kalau versi kita dari kantor hukum AM itu hal yang biasa, akan tetapi tergantung permasalahannya. Contoh, apabila seperti penganiayaan tadi ya, itu harus ada surat perintah penangkapan. Terkecuali contoh perampokan, pencurian tertangkap tangan. Jadi dikala pencurian tertangkap tangan itu kan ada pencurinya tertangkap ini oleh masa. Ya oleh masa, ya kan tangkap, ya kan udah berapa kali kamu melakukan? 2-3 kali. Di mana kamu barangnya? Dijualnya di anu. Nah, itu bisa langsung dilakukan penangkapan dengan membawa terduga tersangka tersebut. Begitu. Nah, ini menarik karena tadi bicara masa. Ya. Ini sering terjadi, Bung. Ya. Di mana seseorang dianggap diduga melakukan suatu kejahatan, salah satu contoh merampok. Ya.
jamret, Ya. mencuri motor nih, Ya. yang lagi apalagi di satu Booming. ini nih. Ya. Ini kejahatan nampaknya makin berkembang nih Ya. dengan adanya situasi Ya. ekonomi yang merosot itu Ya, kan. betul. Nah, bagaimana Bung secara hukum nih kalau seandainya warga nih ya kan sering nih Ya. di YouTube, di Facebook, di status tiba-tiba lagi ngebukin maling tuh sampai bonyok, Ya. bahkan kadang-kadang menimbulkan Ya. nyawa seorang pun hilang. Itu bagaimana sih Bung harusnya Bung? Sebaiknya di masyarakat ini memang perlu sosialisasi hukum dari tingkat kelurahan, RW, RD ya, agar apa? Agar masyarakat ini sadar tentang hukum. Apabila terjadi tindak kejahatan, contoh pencurian motor, diketahui di depan mata, ya cukup saja ditangkap, tidak perlu dianiaya. Telepon pihak yang berwajib agar datang ke situ, tapi masyarakat sebatas mengamankan. Jangan sampai masyarakat malah melakukan penganiayaan dan menjadi hukum tersendiri. Nah, gitu ya, hukum masyarakat terus menganiaya hingga meninggal dunia. Nah, itu kalau bisa memang jangan sampai terjadi. Begitu. Tapi ini kan sering terjadi Bung. Karena kurangnya kesadaran Nah, hukum. itulah kurangnya kesadaran hukum. Ya. Mudah-mudahan melalui Ya. channel Bang Kumis Berbagi, walaupun hanya sebatas Ya. bincang-bincang santai ini ya sedikit memberikan Ya. satu pencerahan hukum. Baik. Ini salah satu ilustrasi lagi Bung. Ya. Bagaimana seandainya tadi yang saya singgung masalah terduga dituduh mencuri motor digebukin massa, ya. Akhirnya dari terduga sendiri si A yang mencuri motor lapor juga nih kepada kepolisian. Pak, saya memang mencuri motor. Saya lapor penganiayaannya oleh warga. Ini videonya. Itu bagaimana Bu? Permasalahan itu tidak pernah terjadi apabila si pencuri tersebut melaporkan kembali ke pihak masalah massa yang melakukan penganiayaan. Akan tetapi ada dan bisa terjadi apabila pelaku pencurian itu ternyata dianiaya hingga meninggal dunia. Nah, hingga meninggal dunia dan keluarganya mengetahui dianiaya, melaporkan atas penganiayaan dan atau 338 pembunuhan ya yang terjadi itu. Akhirnya masyarakat akhirnya malah diproses karena terkait hilangnya nyawa seseorang. Nah, tetapi bicara hukum, Bung, bukan hanya hilangnya sebuah nyawa. Ada istilah penganiayaan tetap ada pasalnya. Ya. Apakah si korban walaupun tidak meninggal, tidak hilang nyawanya, tetapi cacat contohnya seumur hidup atau memang cacat lah, luka-luka, apakah itu bisa melaporkan sih, Bung? Jadi begini para pemirsa Bang Kumis dan rekan, setidaknya apabila terjadi tindak pencurian dan pencurinya tertangkap, itu jangan langsung dianiaya. Karena berikan kelonggaran kepada pihak yang berwajib ya untuk bisa melakukan proses hukum, yaitu BAP, untuk membuktikan bahwa itu benar-benar seorang pelaku tindak pidana. Bagaimana nanti pihak kepolisian bisa membuktikan si A itu melakukan tindak pidana apabila dianiaya lebih dahulu, ya kan? Jadi apabila kepolisian sudah bekerja melakukan BAP dan ternyata terbukti dia telah melakukan tindak pidana, maka proses itu pasti akan dilakukan. Begitu, Bang Kumis. Oke, Ya. terima kasih Bung AM. Mudah-mudahan obrolan-obrolan dari beberapa episode nanti dan tetap mudah-mudahan Bang AM tidak bosan. Ya, insya Allah. Untuk memberikan Boleh. ilmu hukumnya, Ya. khususnya untuk warga Labuan nih, agar tujuannya bukan untuk menggurui, tapi minimalnya kita untuk saling mengetahui dan mengingatkan. Ya. Ini 10 SKS ini. Wah, Wah, mantap ini. oke, terima kasih, Bung. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang santai Bang Kumis bersama Bang AM Munir. Mudah-mudahan nanti tetap kita bersambung ke episode berikutnya Bung ya, bersama channel Bang Kumis Berbagi dan AM Munir dan rekan. halo pemirsa, lagi-lagi